Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan buklet yang berjudul Kekalahan Jepang dan Menuju Kemerdekaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Kristiani, absen 10. Saya Siti Komar, absen 11. Saya Claudia Patricia Bara, absen 7. Saya Nawiza Bunga Manda, absen 24. Kekalahan Jepang dan menuju kemerdekaan. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, terutama setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, menandai runtuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, karena tidak ada lagi kekuatan asing yang secara efektif mengendalikan wilayah Indonesia. Pertama adalah latar belakang kekuasaan Jepang. Kekuasaan Jepang di Indonesia berlangsung selama masa Perang Dunia Kedua, tepatnya dari 1942 sampai 1945. Berikut adalah latar belakang utama yang menyebabkan Jepang menguasai Indonesia. Yang pertama, ambisi imperialisme Jepang. Pada awal abad ke-20, Jepang muncul sebagai kekuatan militer dan industri baru di Asia. Jepang bercita-cita menguasai Asia dan membentuk kawasan yang disebut kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Yang kedua, kebutuhan sumber daya alam. Jepang merupakan negara yang miskin sumber daya alam untuk mendukung industrialisasi dan militerisasi yang pesat. Jepang membutuhkan minyak bumi, karet, timah, bahan makanan. Indonesia, Hindia Belanda saat itu merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya tersebut, sehingga menjadi target strategis Inggris. Yang ketiga, kelemahan Belanda penjajah sebelumnya. Pada awal 1940, Belanda sedang berada dalam posisi lemah karena negaranya sendiri diduduki oleh Jerman. Akibatnya, kekuatan militer Belanda di Hindia Belanda pun melemah dan tidak mampu menghadapi invasi besar-besaran dari Jepang. Yang keempat, Perang Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di kawasan Asia dimulai secara intensif setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 yang membuat Amerika Serikat terlibat perang. Jepang kemudian menyerang wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Yang kelima, penyerahan Belanda kepada Jepang. Setelah beberapa pertempuran, Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942 dengan ditandatanganinya kapitulasi Kalijati di Subang, Jawa Barat. Maka secara resmi Indonesia ada di bawah penduduk militer Jepang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua disebabkan oleh beberapa faktor militer, ekonomi, dan strategis. Berikut adalah beberapa penjelasan singkat mengenai penyebab kekalahan Jepang dan peristiwa kunci yang mengarah pada berakhirnya keterlibatan Jepang dalam perang tersebut. Yang pertama, penyebab kekalahan Jepang yaitu kekuatan industri sekutu atau terutama AS. Jepang itu nggak mampu menandingi kapasitas industri militer Amerika Serikat yang mampu memproduksi kapal perang, pesawat, dan senjata dalam jumlah besar. 2. Blokade ekonomi dan kehabisan sumber daya. Sekutu memblokade Jepang, menghambat pasukan minyak karet, dan bahan mentah penting lainnya. Itu sangat melemahkan mesin perang Jepang. 3. Kekalahan di medan perang. Pertempuran di Midway tahun 1942, titik balik penting di mana Jepang kehilangan 4 kapal induk besar. Kampanye Pasifik tahun 1943 sampai 1945, sekutu secara bertahap merebut pulau-pulau strategis melalui strategis island hopping, mendekati daratan Jepang. Yang keempat, serangan udara sekutu. Kota-kota Jepang dibombardir secara besar-besaran oleh pesawat Amerika, menghancurkan infrastruktur dan moral rakyat. Yang kelima, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. AS menjatuhkan 2 bom atom yang menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa Jepang untuk menyerah. Keenam, deklarasi perang Uni Soviet. Uni Soviet menyerbu wilayah Jepang di Manchuria yang menambah tekanan besar pada Jepang. Peristiwa penyerahan Jepang pada 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom oleh AS. 8 Agustus 1945, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang dan menyerang Manchuria. 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom. 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato menyerah tanpa syarat melalui radio. 2 September 1945, Jepang secara resmi menandatangani dokumen penyerahan di atas kapal
Use Missouri di Teluk Tokyo. Dampak kekalahan Jepang bagi Indonesia. Berakhirnya penduduknya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Penduduk Jepang di Indonesia yang dimulai sejak 1942 resmi berakhir. 2. Membuka peluang proklamasi kemerdekaan. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta memproklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kekalahan Jepang menjadi faktor penting yang memungkinkan terjadi proklamasi. 3. Peninggalan organisasi dan kekuatan militer. Jepang melatih pemuda Indonesia dalam organisasi sime militer seperti PETA, HIHO, dan Sainidon. 4. Kesadaran nasionalisme yang semakin kuat. Selama pendudukan Jepang, banyak rakyat yang mengalami penderitaan, namun pelatihan propaganda dan pengalaman berorganisasi memuput rasa kebangsaan dan semangat merdeka. 5. Terjadinya konflik baru dengan sekutu dan Belanda. Setelah Jepang menyerah, sekutu datang melucuti tentara Jepang dan memulihkan kekuasaan Belanda. Persiapan kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia yang pertama BPUPKI tanggal 29 April 1945 yang bertujuan merancang dasar negara dan undang-undang dasar. Tokohnya Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Hasilnya gagasan dasar negara atau Pancasila, yaitu rancangan undang-undang dasar. Yang kedua PPKI 7 Agustus 1945. Tujuan menyusun langkah akhir kemerdekaan. Tokoh Soekarno sebagai ketua, Hatta sebagai wakil. Hasil pengesahan UUD 1945, pemilihan presiden dan wapres, lalu pembentukan KNIP. Ketiga proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Soekarno Hatta di Jakarta dan menandai lahirnya negara Indonesia merdeka. Proklamasi kemerdekaan. Pengertian proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam pernyataan resmi yang menandai berakhirnya penjajahan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu dan tempat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dibacakan IR Soekarno didampingi DRS Muhammad Hatta. Makna proklamasi yaitu menandainya berdiri negara Indonesia yang merdeka, mengakhiri penjajahan asing, menjadi dasar hukum pembentukan pemerintah Indonesia. Tokoh pentingnya itu ada 3. Yang pertama IR Soekarno, yang kedua DRS Muhammad Hatta, yang ketiga golongan muda seperti Sultan Syahrir dan Wikana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.